Halo Literate People, ketemu lagi di ITB Pre-Show dengan saya Wengki Wiradi yang kali ini sudah memasuki episode ke 25 atau 26 lah, sekitaran itu. Kali ini spesial nih karena ITB Pre-Show sudah kedatangan tamu dari jauh, nggak jauh-jauh amat sih, dari Jakarta. Beliau ini seorang sutradara yang lagi ngehits nih, apalagi kalau Literate People senang nonton film di OTT ya. Beliau lagi banyak menyutradarai series ya kebanyakan ya, menyutradarai series gitu. Terus kita pengen ngobrol lebih jauh nih sama beliau, pengen tahu gitu backgroundnya kenapa sih beliau ini bisa sampai jadi sutradara, gimana ceritanya gitu. Nah, makanya kita pengen ngulik lebih jauh lagi. Oke deh, Literate People, kita udah kedatangan Kang Angling Sagara. Apa kabar Kang? Baik, halo Literate People, saya Angling Sagara. Dan langsung dari Jakarta kan? Kemarin dari Jakarta, jadi sekarang lagi menikmati udara Bandung. Tapi domisili sekarang di Jakarta berarti? Oh, lebih banyak di Jakarta, tapi officially rumah udah pindah ke Bandung. Okay. Asalnya kan di Jakarta. Pas waktu COVID itu, setelah COVID masih belum sekolah anak-anak, ada syuting 2-3 bulan di sini, terus akhirnya pada ikut ke Bandung, betah. Udah semua akhirnya anak-anak semua pindah ke Bandung, rumah pun semua pindah. Jadi ibaratnya waktu itu agak-agak random juga, impulsif. Iyalah, kalau daerah Bandung mau memang susah di. Terkalahkan. Betul. Kang, mungkin tadi udah sempat disinggung ya kalau Kang Angling ini seorang sutradara, kebanyakan film-film series gitu kan ya, di OTT. Mungkin untuk Literate People di rumah ada yang pernah nonton Santri Pilihan Bunda kan ya? Ya. Sama apa lagi tadi? The Sexy Doctor Is Mine sama True Stalker ya? True Stalker gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas jauh film-film yang disutradari Kang Angling gitu ya, kita pengen ngulik nih Kang. Sebelum jadi sutradara, Kang Angling memang sudah ada ketertarikan di industri perfilman atau gimana? Jadi awalnya itu saya mulai atau masuk ke industri katakan TV dan perfilman ya. Itu tahun 94. Iya. Waktu itu saya masih kelas 4 SD. Terus ada kebetulan saya kan tinggal di Sukabumi. Di Sukabumi ada syuting di Sukabumi. Nah, saya masuk Sanggar waktu itu teater. Sekarang orangnya lebih tahu teater ya. Teater di Sukabumi waktu itu teater Pilar. Terus ada casting, saya juga casting dan terpilih. Itu saya syuting pertama tuh kelas 4 SD. Ingat ya Kang, untuk film apa? Judulnya Senandung Rindu. Oh, itu film ya, cuman memang ditayangkannya nggak di bioskop waktu itu, karena bioskop di Indonesia, di seluruh Indonesia lagi kurang menggelora ya waktu itu ya, lagi jatuhnya gitu, jatuhnya perfilman Indonesia nggak sebanyak sekarang. Terus film itu mungkin kalau sekarang mungkin terkenal dengan film televisi ya. Tapi kan film televisi sekarang itu syutingnya cepet-cepet ya. Waktu zaman dulu tuh saya syuting film televisi, film yang ditayangkan di televisi itu hampir 3 minggu. Si Senandung Rindu itu. Ya. Nah, dari situ saya mulai jadi main terus, akhirnya sempat jadi peran utama juga di Festival Film Anak Nasional tahun 95. Itu tayang di TVRI kan, dulu suka ada 1 minggu tuh apa namanya, kayak Festival Film Anak Nasional gitu. Itu tuh ada beberapa film ditayangkan pada tahun 95 96 itu kan. Saya main salah satunya waktu itu di Salatiga. Terus akhirnya 96 saya udah cukup banyak, ada Keluarga Cemara, ada Ketulusan Pratika, itu saya sampai berapa bulan gitu di Jogja saya syuting waktu itu sama temen dulu, ada Mbak Novia Kolopaking gitu. Oke, emak ya dulu di Keluarga Cemara. Saya sama ada guru vokal saya almarhum Dito Rolis, sama Tante Reni Jayusman dan banyak lagi, dan Deddy Mizwar. Nah, Pak Haji Deddy Mizwar tuh saya kenal pertama kali di situ. Sama Pak Haji Deddy Mizwar. Akhirnya saya ibaratnya belajar banyak lah dari Pak Haji Deddy Mizwar. Nah, kenapa bisa berkecimpung ya? Awalnya pasti jadi pemain dulu. Nah, habis itu saya terus berkembang, main lagi Keluarga Cemara, terus main ada beberapa seri-seri TV dan TV terus nih. Film pertama saya di bioskop dulu ada namanya judulnya tuh ini Kiamat Sudah Dekat. Oh iya, sama Pak Haji Deddy Mizwar. Nah, sebelum sama itu juga masih banyak film tuh sama Pak Deddy Mizwar, ada Adila, ada apa lagi ya, Apa Kabar Bang Samu, bener-bener kan.
di Kiamat Sudah Dekat tuh Kang Aling jadi pemain band kan? Iya, jadi vokalisnya. Oh iya benar baru ingat. Andre Taulani. Andre Taulani main drum. Iya betul. Kebetulan saya jadi vokalisnya. Setelah film baru dibikin ininya sinetronnya. Oh, oke. Itu ada 3 season, 3 tahun dari 2005, 2006, 2007 kalau nggak salah. Oke. 3 tahun berturut-turut akhirnya bungkus dan nggak lanjut kan. Kebetulan saat itu saya lagi kuliah di IKJ. Nah, kenapa saya memilih sutradara? Pertanyaannya adalah tadi awal mulanya bisa berkecimpung di film, milih sutradara. Saya tuh ketika memainkan peran saya di beberapa judul, itu saya selalu berbeda pemikiran dan perspektif dan persepsi dengan sutradara dan selalu kalah gitu. Kalau berargumentasi tuh selalu kalah gitu. Kenapa ini adegannya kan harusnya gini gitu. Kenapa dia berpikirnya kayak gini kan harusnya gini. Saya kritis sekali waktu itu berpikirnya. Sehingga saya mikir gini, oh ternyata kebenaran yang absolut itu adanya di sutradara. Wah, berarti saya nggak punya kekuatan yang besar nih gitu kalau cuma sekedar jadi aktor gitu. Dan juga aktor juga aktor panggung kan. Akhirnya saya masuklah ke IKJ, saya kuliah di IKJ, kuliah penyutradaraan. Memang mengambil mayornya penyutradaraan. Akhirnya di sana saya belajar jadi sutradara. Ya pas ketika lulus ya saya mulai bikin iklan, film pendek, terus bikin film dan sampai sekarang. Film pertama yang disutradarai kan? Kalau film pertama, film panjang ya, yang tayang di bioskop itu ada judulnya ini apa namanya, From London to Bali. Oh, yang Ricky Harun itu ya? Ya, itu sekarang bisa ditonton di Netflix. Oke. Terus ada juga Tabu Mengusik Gerbang Iblis. Itu bisa nonton di Netflix juga. Ada lagi Buku Harianku, itu film panjang juga. Itu film Disney Hotstar pertama di Indonesia. Masuk bioskop dulu, COVID, terus masuk Hotstar. Terus ada Before I Met You, itu film panjang juga di Prime Video. Jadi semua setelah dari bioskop biasanya langsung tayang ke OTT. Jadi kalau disebut film OTT bukan disebut film bioskop, tapi akhirnya setelah selesai tayang kemudian di OTT. Nah, perbedaannya dengan film OTT mungkin seperti ini. Sekarang saya sedang mengerjakan beberapa proyek film seri. Jadi ada beberapa episode itu satu serinya. Itu ada 8 episode. Nah, itu tuh memang ditayangkan hanya khusus di OTT saja. Jadi tidak tayang di bioskop secara umum. Jadi nggak dari bioskop ke OTT ya? Benar-benar yang disebutnya eksklusif OTT-nya. Jadi mungkin perbedaannya juga ya, film OTT yang benar-benar dari di OTT original dan eksklusif dengan film yang sudah tayang di bioskop kemudian tayang di Nah, tadi sempat disinggung kalau Kang Aling tuh sempat masuk Sanggar, terus tadi perannya juga jadi anak band, dan kalau nggak salah Kang Aling juga sempat ngeband juga ya. Jadi Kang Aling memang sudah ada ketertarikan di dunia showbiz mungkin ya, dari masuk Sanggar, terus main band, terus akhirnya nulis naskah, produser, sutradara. Bisa diceritakan nggak? Kenapa? Dulu kali ya. Jadi dulu saya besar di keluarga yang memang senang musik. Dan kakak saya ada vokalisnya di Panas Dalam, Kak Alga. Kayak nggak asingnya di sini. Ya itu beliau kan ngeband banget. Iya. Jadi teman-teman itu sering main ke rumah, dan mungkin saya terinfluence kali ya. Jadi kayak sering ngeliat main band, ngeliatin, nongkrong ikut, sampai saya pernah waktu saya kelas 6 SD diajak jadi vokalis bandnya di ikutan festival band di Sukabumi dan menang. Ya, karena saya memang saya suka dari kecil suka lomba karaoke. Di zaman dulu tuh ada festival nyanyi gitu. Memang banyak tampil tadi. Iya, memang senang saya pernah. Sehingga saya ngeband itu di SD itu udah ngeband. SD ngeband, terus SMP ngeband lebih serius lagi. Pas di SMA hidup saya tuh pengennya jadi rockstar. Saya bikin lagu segala macam. Saat ini saya sudah menulis sampai ratusan lagu. Nah, ketika lulus kuliah, album pertama saya itu tanda tangan kontrak sama Musika Studio. Sebelum Peter Pan. Peter Pan itu baru album kompilasi waktu itu yang lagu Aku Kan Menghina. 1001 Malam ya? Kisah 1001 Malam kalau saya dulu, apa 2001 Malam saya lupa lah ya. Nah, habis itu mereka tuh belum kontrak kalau nggak salah. Kita duluan. Wah, pas waktu itu ternyata Peter Pan hits banget lagunya yang
yang singlenya itu, yang di kompilasinya itu akhirnya sesegera mungkin dibikin album secepat mungkin jadilah Taman Langit, dan kita ke pending dulu. Karena kan konsentrasinya satu-satu kan. Yang ke pending bukan cuma saya doang, ada beberapa yang termasuk kalau nggak salah Om Iman Fasok gitu, sama almarhum Krisya kalau nggak salah terpending gitu. Nah, gimana lagi kita yang siap, bukan siapa-siapa kan. Iwan Fals aja. Ya, pending gitu kan. Waktu itu kita book hits dan jutaan kopi kan, itu pending. Akhirnya album kami tidak keluar, terus salah satu produser di musik itu keluar, dia bikin label lagi, dan itu album pertama yang benar-benar rilis. Keluar album dari situ, saya itu kan main sinetron, tapi jiwa saya itu sebenarnya di band. Saya bikin lagu, ngarang sendiri, semua sampai jadi, terus kayak kalau di panggung tuh rasanya tuh semuanya wah hidupnya dari panggung. Adrenalinnya beda. Ya, kita pernah ke Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur gitu, muter-muter pakai bis, ramai-ramai sama band, kayaknya tuh kayak luar biasa banget gitu, pengalaman nggak mungkin terlupakan. Walaupun ya kalau lagi semobil sama teman-teman gitu kan ada ribut-ributnya, apalah ribut lah segala macam gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh saya ingin sekali mengulang itu lagi, dan bahkan saya sebenarnya setelah sempat naik lagi di album kedua kami di Pelangi Musik, waktu itu Batiko Musik jadi bersama Pelangi Records kalau nggak salah. Nah itu sempat hits karena pada zaman RRBT. Sering tampil di inbox lah apa segala macam, yang pokoknya yang waktu zaman acara-acara TV, acara musik di TV tuh. Di situ saya sudah nggak mau jadi sutradara lagi sebenarnya. Jadi saya cita-cita saya memang pengen jadi rockstar sebetulnya. Saya ingin sekali, pokoknya wah hidupnya jadi anak band banget yang tour kesana kesini. Pokoknya cita-cita saya pengen jadi rockstar. Terus sampai saya sebetulnya waktu itu kan saya main kiamat sudah dekat sinetron. Jadi kalau manggung di mana-mana tuh suka diledekin mungkin ya. Wih pemain sinetron gitu. Kiamat sudah dekat. Sehingga saya bukannya bangga, tapi malah kayak ngapain nih, sebel kan, diledekin. Sehingga beberapa tawaran sinetron ini sombong-sombongnya waktu muda ya. Kalau sekarang sih nyesel. Semua tawaran sinetron saya tolak. Dan saya tidak mau lagi punya brand bahwa saya pemain sinetron. Saya mau dikenal sebagai rockstar. Di zaman itu ya, wah jadi rockstar apa segala macam. Akhirnya saya nggak main sinetron lagi. Padahal saat itu lagi banyak banget tawaran. Saya beberapa kali main film apa segala macam. Lagi ada beberapa gitu. Nah akhirnya saya kayaknya saya ke band aja deh. Nah tertundalah kuliah saya sampai saya kuliah di IKJ 7 tahun. Jadi sudah terancam untuk dipunahkan ya di DO. Akhirnya saya menyelesaikan karena itu pun karena band itu tiba-tiba tidak sukses, karena kan mau tidak sukses ya segitu-gitu aja gitu. Nggak hits sih. Si single kami tuh nggak hits banget, terus kayak cuman ya ala kadarnya aja. Karena masih ada di YouTube nggak kan? Mungkin banyak. Ada namanya Magna. Iya. Ada beberapa lagu lah dicari. Iya, boleh dicari. Ada Magnet. Jadi sebelum Magna namanya Magnet. Jadi bisa dicari Magnetnya atau apa. Nah habis itu saya jadi sutradara. Itu akhirnya karena menyelesaikan kuliah, karena nggak enak sama orang tua kan, masih biayain sama orang tua kan. Udah ibaratnya setiap bayaran pada zaman itu kayaknya IPJ itu mahal banget kayaknya gitu. Mahal banget nih, kayak harus diselesaikan deh. Saya selesaikan kuliah, ya cuma menjalani aja. Habis itu saya ibaratnya nganggur juga gitu. Karena otak saya masih di band. Nah ketika men-trigger band itu selesai, ketika salah satu personel kami mengundurkan diri, kayaknya kita udah cukup tua, kita harus menentukan jalan kita menjadi apa. Mereka ada yang mulai bekerja, semuanya kerja gitu. Dan saya yang paling nganggur sendiri gitu kan. Akhirnya saya pun berkeluarga, pengangguran gitu, dan akhirnya ibaratnya tekanan ekonomi kan udah mulai mendesak kan, udah mulai harus tanggung jawab terhadap menafkahi keluarga dan lain-lain. Akhirnya saya mulai berkarir di perfilman. Nah itu kan dari tanda kutip riwayat nih Kang Angling gitu ya, sebelum sutradara kan jadi penulis naskah dulu, terus jadi produser pelaksana dulu gitu. Nah itu secara timeline-nya gimana sih kan? Apa jadi penulis naskah itu berbarengan dengan sutradara apa gimana? Nah kalau penulis naskah saya memang penulis dari dulu, kebetulan dari zaman kuliah itu saya karena imajinasinya yang cukup liar gitu. Kita senang nulis, apa aja saya tulis, terus saya bikin lagu, nulis lagu juga gitu kan. Nah akhirnya saya beberapa kali mendapatkan kesempatan menulis untuk film. Dari zaman dulu tuh ada judulnya Aku Cinta Kamu, terus ada Sule Detektif Toke, terus Romeo Renjani salah satunya.
Nah, Romeo dan Jani juga salah satu film yang sebenarnya saya jadi sutradara juga di situ. Jadi kalau disebut film pertama mungkin harusnya film pertama itu berdua dengan Fajar Bustami sutradara juga. Nah, cuman nama saya belum dicantumkan menjadi sutradara karena masih modal sedikit lah. Nah, habis dari situ saya sebetulnya memulai karir itu menjadi produser itu karena tujuannya gini. Pada waktu itu kan banyak produksi iklan, produksi video klip, produksi apa, saya produksi sendiri itu. Jadi saya ambil budgetnya misalnya borongan, produksi segala. Hingga akhirnya saya kenal teman-teman juga dari bikin PSA, misalkan public service announcement itu kan layanan masyarakat ya, kayak gitu banyak sekali gitu saya. Kayak gitu sampai akhirnya karena kan saya tidak jadi sutradara dulu nih. Biasanya orang mau jadi sutradara kan jadi sutradara dulu. Kalau saya kebalikannya, saya berpikir gini, kayaknya saya jadi produser aja deh, produser pelaksana atau main produser lah ya. Karena dengan demikian strategi saya adalah saya bisa dapat dengan produser yang punya uang. Kalau sutradara itu jarang berinteraksi langsung, berhubungan ngobrol diskusi jarang. Kalau saya tuh langsung berhubungan sama si produser-produser itu. Nah, akhirnya saya datang ke sana, sering ketemu segala macam dan akhirnya saya diberikan ibaratnya kesempatan untuk nulis. Makanya saya nulis apa segala macam. Jadi dikenal dengan beberapa produser. Nah, karena penulisan dan produser itu akhirnya terus saya juga pernah di Romeo dan Jani jadi sutradara. Akhirnya mungkin itu kesempatan saya dikasih kesempatan untuk menyutradarai dan menulis juga sendiri. Jadi prosesnya adalah menulis dulu, kemudian sambil menyutradarai. Nah, ngomong-ngomong soal menulis kan mungkin literate people di rumah juga banyak gitu ya yang hobi menulis gitu ya, karena ini inline juga dengan ITB Press yang memang concern dengan literasi gitu ya. Nah, pengen tahu dong, mungkin ada tips atau step-step dari Kang Amling gitu ya, kalau yang senang nulis terus pengen difilmkan itu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu kan? Kalau zaman dulu terus terang hampir semua penulis skenario di perfilman Indonesia, mereka menuliskan ide cerita seperti basic story atau itu dikirim langsung ke PH. Kalau zaman sekarang itu agak sulit ya, karena PH mencari ide-ide yang sudah laris. Salah satu contohnya adalah novel yang IP-nya udah jalan udah jelas. Misalkan seri-seri yang saya sutradarain di video.com itu beberapa itu dari Wattpad. Memang yang sudah pembacanya puluhan juta. Kayak Santri Pilihan Bunda ini 50 juta. Terus kayak Mary Queen Senior itu 60 juta pembaca. Nah, beberapa juga film-film yang dinovelkan seperti salah satunya film Milana ya. Itu kan dari novelnya Vidi Bayi. Iya, novelnya Ika Natasha, Asma Nadia semua. Rata-rata perusahaan-perusahaan yang sudah established itu memilih jalur untuk mengambil cerita-cerita yang sudah jadi. Agak sulit ya. Sekarang maksudnya agak sulit pertarungannya para penulis yang mau jalan sekarang itu dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu saya modal nekat, saya ketik aja, saya kasih, produsernya suka, wah ini bagus ceritanya, tulis saya udah original benar-benar gitu. Ya, dan IP-nya pun mungkin dari milik salah satunya, idenya milik kita kan, milik saya, milik si penulis kan. Kalau sekarang semuanya harus nyari, rata-rata produser tuh udah nyari yang atau yang gini deh, bukan cuma Wattpad, misalkan ide cerita yang heboh, nulis di blog misalnya KKN Desa Penari. Ya, itu kan dari Twitter ya. Dari Twitter ya, ada blognya juga ya. Misalnya dari situ langsung dibeli idenya. Apapun ide segala macam, Vina sebelum 7 hari misalnya. Iya betul. Apalagi lah, Ipar adalah maut atau apa dan segala macam-macam. Jadi untuk menulis original itu sekarang susah. Medannya agak sulit. Saya bukan bilang tidak mungkin ya. Siapa tahu teman-teman masih punya ide yang sangat brilian, spesial, tiba-tiba dimasukkan atau diajukan ke ke PH, malah tertarik ya, itu bisa aja terjadi. Tapi sekarang kemungkinannya tidak sebesar zaman dulu kesempatannya. Kalau sekarang tuh agak kurang mungkin, dan mungkin kalau saya bisa kasih saran, memulailah dengan menulis novel dulu. Masukin ke Wattpad atau coba masukin ke penerbit ya. Siapa tahu hits, dan ketika novelnya jadi dan misalkan dicetak berapa kali gitu, bawa novelnya kasih ke sebuah PH atau cari sutradara atau produser, nih novel saya, mungkin itu akan mempermudah jalan teman-teman untuk menulis untuk menjadi film atau diangkat menjadi film ya, film OTT atau series atau apapun itu zaman sekarang, dibanding cuma bawa sinopsis seperti saya zaman dulu dikasihkan dan ya belum tahu tuh kayak gimana. Atau mungkin bisa apa ya, ikut ke circle industri dulu gitu ya, misalnya
jadi apanya kru filmnya dulu atau apanya dulu mungkin? Mungkin bisa, tapi kalau menjadi kru film agak lumayan jauh karena nantinya jadi kru film, nggak jadi penulis. Iya. Jadi keterusan aja jadi kru film. Karena jalurnya rada beda tuh, menjadi oke. kru film dan menjadi penulis. Ya. Penulis mungkin memang harus gabung dulu ke, sekarang tuh ada wadah-wadah yang mewadahi ya, ada perkumpulan atau apa disebutnya komunitas yang mewadahi beberapa penulis jadi satu. Kalau nggak salah Wahana Kreator misalnya gitu ya. Wahana Kreator tuh Mas Salman Aristo ya sama Mbak Gina, itu dia punya komunitas penulis. Terus ada beberapa kok sekarang banyak, mungkin bisa lewat sana. Ide-ide cemerlangnya di karena masuk komunitas, terus tahu bagaimana cara mendistribusikan si ide itu gitu, menyalurkan idenya kemana dan bagaimana mungkin tahu. Tapi kalau sendiri saya benar-benar dapat banyak email, dapat banyak DM di Instagram dan lain-lain. Saya punya ide cerita gini-gini, saya bingung gitu. Kadang-kadang juga, aduh gimana ya cara ngomongnya, untuk nggak bisa tiba-tiba datang ke produser, oh ini ada ide bagus atau segala macam, orang dia cuma baru menulis hanya beberapa paragraf aja, terus gimana bisa bikin produser tertarik gitu. Kecuali benar-benar brilian ya. Dan tapi ya saat ini saya selalu membaca kalau dikirim. Dikirim saya baca, ya masih biasa aja gitu. Belum ada yang fantastis. Nah. Ketika fantastis banget, saya yakin wah ini nggak mungkin, ini budgetnya mahal gitu kan. Nah kebetulan soalnya pertemuan saya dengan Kang Angling kali ini juga saya mau menitipkan buku saya nih Kang Angling. Apa judulnya nih? Nanti kita ngobrol di belakang. Di belakang layar. Di belakang layar. Tapi menarik tadi ketika Kang Angling mention banyak ide cerita yang datang dari Wattpad atau misalnya webtoon mungkin ya. Dulu kalau nggak salah ada terlalu tampan atau apa gitu di webtoon, akhirnya diangkat ke layar kaca gitu. Cuman kan maksudnya kalau berangkat dari buku atau Wattpad gitu ya, itu kan pembaca tuh udah ada imajinasinya sendiri dengan karakter-karakter yang ada di cerita itu gitu ya. Nah Kang Angling sendiri pernah dapat pengalaman ini nggak, misalnya begitu difilmkan ini nggak sesuai ini dengan itu mungkin ada itu hal yang wajar ya. Karena gini, ketika semua bukan cuman yang webtoon dan lain-lain ya, tapi ketika kita baca dari mulai Harry Potter, Lord of the Ring dan novel-novel laris lainnya di luar negeri dan difilmkan dengan Hollywood dengan sebegitu canggihnya, difilmkan, iya dong, mereka filmnya luar biasa kan. Kita pun, saya pun mengakui bahwa sekarang gini, ketika kita baca novel, kita memiliki keliaran berimajinasi atau membuat persepsi sendiri terhadap si karakter visual dan mukanya dan segala macam dan ruang setnya segala macam. Karena itu begitu liarnya dan bebas dan ideal dengan pemikiran kita. Karena ganteng kita, cantik kita itu relatif dong. Terus ketika di Hidung Mancung saya bayanginnya siapa? Ya, Akang juga bayanginnya siapa ya kan? Gitu. Terus wah dia berada di sebuah istana saya misalkan gayanya gospel, istana Mas gayanya misalkan Barbie misalkan, kan kita nggak tahu ya. Nah terus ketika itu terjadi, kemudian difilmkan, persepsi liar ini akhirnya dipersatukan menjadi satu. Wajar lah ketika ngelihat kayaknya bukan dia deh harusnya, enggak, di bayangan saya enggak dia deh yang main, si ini. Nah itu kalau menurut saya itu hal yang wajar ketika semua orang protes tidak sesuai, karena kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang dengan pemikiran mereka sendiri. Jadi menurut saya sah-sah aja. Tapi ketika berjalan akhirnya ya alhamdulillahnya beberapa yang sudah pernah saya kerjakan diterima dengan baik. Walaupun ada beberapa series di luar sana yang menentang sekali, wah kok main dong, maaf ya, ada yang dihujat lah, netizen kan zaman sekarang ya, mulutnya aduh, ketinggannya kan pahit-pahit kan, tadi nggak disaring ya. Wah, nggak disaring banget. Ada salah satu beberapa judulnya yang gitu yang adaptasi gitu, ini kan gak sesuai di novelnya dia cantik seperti salju, terus tiba-tiba datangnya yang maksudnya mohon maaf misalnya kulitnya mateng gitu atau sama mateng gitu, tapi actingnya bagus gitu. Ya mungkin pasti produser dan sutradara itu memiliki pemikiran sendiri kenapa memilih orang itu. Misalnya itu kan ibaratnya menjadi pro kontra di masyarakat dan di pencinta novelnya gitu ya. Ya kurang lebih gitu. Tapi kan kalau menurut saya, kalau sekarang sih sudah bebas ya. Saya agak cukup kaget ketika Mermaid itu diperankan oleh bukan kulit putih gitu, kulit gelap. Itu pro kontra juga itu ya. Dan sekarang ada Snow White.
Iya. Jadi itu Snow White yang akan diperankan oleh orang dari ras Afrika Afro juga kan. Oh iya. Iya. Sementara kita sudah tahu Snow namanya White. aja Snow White. Tiba-tiba yang mainnya. Tapi interpretasi bisa sebebas itu mungkin kan? Nah, mungkin ketika di zaman sekarang ya itu tadi bahwa konsepsi berpikir bukan lagi menjadi hal yang sifatnya fisik, tapi lebih ke konsepsi cara berpikir yang lebih ke soulnya. Bisa aja sekarang tiba-tiba ibaratnya Snow White diperankan oleh kulit hitam, sementara semua orang berpikir di persepsi semua orang Snow White itu adalah yang ini, yang selalu kita lihat di kartunnya yang ini, orangnya seperti ini. Agak kaget ya maksudnya. Nah tapi ya kita lihat aja, jadi kita jangan melihat fisik semata ya. Yang penting selama ibaratnya soulnya dapat, jiwanya dapat, pemain karakternya bagus, mungkin orang juga. Jadi mungkin itu yang mau ditangkap sama orang-orang di dunia sana, bahwa bukan menghancurkan persepsi bahwa kita ini semua sama. Kita ngelihat unity-nya aja, bahwa mungkin di sana ada agenda-agenda sendiri bagaimana caranya ingin mendobrak nilai-nilai yang lebih cantik. Saya juga nggak tahu lebih jauh daripada itu ya. Ini cuma hanya kira-kira aja, kira-kira gitu ya. Mungkin demikian. Nah tapi kan tadi ada disampaikan juga sama Kang gitu ya, dari buku atau dari Wattpad yang ke film itu ada semacam ini nggak sih Kang Ling brainstorm sama penulisnya juga gitu, penulisnya pengen arah ceritanya ke sini, terus Kang Ling ke sini, nah ada semacam itu gitu. Kalau dari novel biasanya sebetulnya kita akan ada sesi, bukan cuma seperti series yang pernah beberapa kali saya bikin, bukan cuma saya dan penulis doang. Dia penulis novel, dia penulis skenario. Beda nih, penulis novel dan penulis skenario film. Padahal skenario film itu bukan satu orang, tapi tim. Satu kantor. Yang nulisnya bisa 5 orang. Nah setelah ada tim penulisan skenario, ada lagi nanti head kreatif, produser kreatif yang akan menjadi script editor lagi nih, yang ngejagain cerita keseluruhannya. Di situ bukan cuma harus sesuai dengan pakem-pakem dari perfilman doang. Di situ sudah ada strategi dagangnya, ya kan, strategi promosinya di situ udah ada. Nah ketika udah beres dengan penulis novelnya, diadaptasi oleh tim penulisan skenario, terus juga udah dijagain sama script editor dan juga produser kreatif yang ngurusin semua ini. Setelah jadi buku, jangan sedih, belum selesai, kita kasih ke OTT, ke tim video, silahkan dibaca. Ada lagi masukan, dirombak lagi. Jadi perubahan mah tidak dapat dihindarkan sebenarnya. Sangat tidak bisa. Itu nanti ada masukan lagi, dirombak lagi. Bisa draftnya, bisa alur ceritanya, bisa justru malah ditambah, bisa dihilangkan. Prosesnya masih panjang. Jadi ketika pun itu nanti si penulis skenario tim itu akan ketemu lagi, feedback lagi, kumpul lagi segala macam, dan mungkin nanti akan ibaratnya didiskusikan lagi dengan penulis novelnya. Kita rupanya kalau di versi kan ini namanya juga adaptasi, kalau nggak mungkin. Salah satu contohnya gini, saya pernah bikin Switch Over itu dari novel dan Wattpad misalnya, itu latar belakangnya kisahnya itu di Amerika. Kan nggak mungkin kita syuting ke Amerika, jadi di Indonesia kan. Nama pemain-pemainnya juga ada Jones misalnya diganti gitu, jadi nama Indonesia. Iya, ada Under gitu segala macam. Tapi beberapa kita nggak rubah. Naomi apa, pokoknya ibaratnya karakternya semuanya tuh orang-orang Amerika. Settingnya juga di Amerika. Nah kita nggak mungkin kita bikin di sana, nggak ada budgetnya, ya kan? Nah akhirnya memang karena di Indonesia kan semuanya diadaptasi menjadi Indonesia. Contoh lainnya, Married with Senior, itu tuh 50 juta penonton, dan saat itu adalah OTT pertama saya yang pada waktu hari pertama kedua itu penontonnya luar biasa karena kebanyakan 60 juta dan orang penasaran. Itu si series itu Wayne Benson bikin semangat gitu, sampai saya cukup kaget gitu, dan mereka tuh semilitan itu gitu dan seantusias itu menyambut seriesnya gitu. Dan nah itu aslinya mereka masih SMA menikah.
Di Indonesia kan nggak mungkin. Iya tabu itu. Ya kan? Nah, apakah kita harus menjalani sesuai novel? Itu kita kasih penjelasan ke penulis. Nggak mungkin loh, di Indonesia masih SMA terus mereka menikah. Wah, tabu dan nggak boleh secara hukum. Akhirnya dijadikanlah mereka lulus dulu dari SMA, masuk kuliah, menikahnya sedang kuliah. Itu kan adaptasi yang sangat masuk akal. Itu harus dilakukan untuk ibaratnya menyelamatkan logika dan ya apa yang memang sesungguhnya harus terjadi di Indonesia. Menarik. Banyak hal harus. Jadi tahapannya panjang gitu ya, nggak bisa plek-plekan dari buku terus kita visualnya, nggak bisa kayak gitu ya. Pas udah tayang netizen cuma tinggal komen-komen aja. Cuma tinggal ngeledek-ledekin atau apa ya. Alhamdulillah banyak juga yang ibaratnya menyanjung, suka, mengapresiasi dengan baik. Dan tidak sedikit juga yang mencemooh apa segala macam yang kadang-kadang ya dia nggak tahu prosesnya kayak gimana. Dan ya yang paling lucu tuh di Santri Pilihan Muda yang pertama saya kan sampai dihujat, sampai bikin apa namanya klarifikasi. Oh iya, tadi saya sempat nonton videonya. Itu kenapa kan bikin klarifikasi karena gitu? jadi mereka itu tahu di novel itu white-nya tuh si peran utama ini meninggal. Mereka tuh berbondong-bondong kayak nggak bikin petisi tapi kayak berbondong-bondong ibaratnya mengancam mereka tidak mau set ending, maunya ini tidak meninggal karena mereka saking cintanya sama si cerita dan si tokoh ini nggak boleh mati si Kinan ini. Sampai wah ada yang mau ke rumah saya lah, ada yang mau nyerang, ada yang mau demo apa segala macam. Ya saya tahu walaupun itu mungkin hanya kegelisahan semata dan ibaratnya ya ngikutin tren aja. Sampai disuruh apa saya ngeliat wah udah tak berapa ribu komen, saya nggak bacain satu-satu. Cuman maksud saya kalau kita ngelihat negatifnya ya mungkin ya ada yang ngata-ngatain kasar segala macam. Tapi kalau kita ngelihat sisi positifnya adalah berarti konten ini diterima dengan baik. Mereka mencintai kontennya, mencintai si seriesnya gitu. Dan ya saya sih bersyukur ya alhamdulillah. Secara engagement ya udah kuning banget. Alhamdulillah saya juga nggak nyangka akan sehits itu gitu. Dan sampai kan kemarin itu ada penghargaan dari konten Asia, diliput sama juga apa tuh majalah Hollywood. Dan ternyata saya dapat informasi dari produser saya riset di konten Asia bahwa di Asia itu negara itu nomor 3, nomor 1-nya itu orang series kalau nggak salah tuh series Thailand, keduanya series mana gitu, dan ketiganya baru si Santri Pilihan Bunda ini sampai masuk ya diliput si majalah Hollywood. Saya lupa apa nama majalahnya di majalah Hollywood. Saya juga kaget kok segininya ya, padahal ceritanya tentang isunya lokal banget, santri yang dipilihkan sama seorang ibu untuk menjadi suami anaknya yang bandel. Premisnya mah sederhana gitu. Tapi ternyata lebih dekat dengan masyarakat. Ya, mungkin itu ya suatu karya atau film di sini konteksnya gitu ya akan bisa lebih mudah diterima selama itu relevan dan ya relate dengan masyarakat gitu ya. Cuma kalau misalnya kita bikin cerita bagus tapi ada gap atau jarak dengan yang terjadi di masyarakat umum mungkin agak susah juga ternyata. Kalau menurut apa ya pengamatan saya sih nggak selalu seperti itu. Oke. Kita pernah mengenal film Avatar. Yang jelas semua orang belum pernah lagi. Tapi itu film pertamanya adalah film terlaris sepanjang masa. Yang keduanya jadi laris yang ketiga sekarang. Yang kedua kayaknya gitu. Laris lagi, jadi laris terus film. Sekarang kalau misalnya dianggap dekat dengan masyarakat itu mah jauh. Mungkin itu mah hayalan kan. Tapi bisa film terlaris sepanjang masa di dunia. Oke. Nah kan tadi kan Kang Angling banyak cerita soal film-film yang sekarang banyak di OTT gitu ya. Untuk film layar lebarnya sendiri ada lagi nyiapin atau sekarang memang fokusnya di OTT dulu kan? Sebenarnya lagi nyiapin. Oh lagi ya? Bocorin nih. Boleh terserah. Saya ada film religi. Oke. Sedang ditulis dan semoga segera ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba promo, saya mungkin diundang lagi di sini boleh. Boleh dong. Film religinya, insya Allah sedang dalam tahap penulisan skenario. Nah, setelah penulisan skenario selesai, persiapan dan mungkin syuting. Yang tahun depan berarti pas bulan puasa 2025. Oh, kalau yang bulan puasa Santri Pilihan Bunda season 2. Oke. Kita sampai bikin loh itu. Apanya? Santri Pilihan Bunda season 2. Karena semua orang butuh harus ada itu ya kayak kita bikin. Ya berarti nggak jadi meninggal karena ada season 2 ya. Syutingnya jauh di Lampung gitu. Di Lampungnya bukan Lampung kota, Lampung udah ke
ke pelosok, Pelosok lagi. terus nyebrang ke sebuah pulau. Itu kenapa memutuskan untuk syuting di sana? Kan terdampar ya. Oh, oke, setelah cerita memang. Nah. Oh, oke. Nggak boleh bocorin ya? Nonton aja lah pokoknya ini. Nah, mungkin literate people di rumah yang penasaran atau selama ini ngikuti santri pilihan Bunda, boleh nanti disaksikan di season 2-nya kayaknya Ya, sebenarnya. di video.com atau video.com. Oke. Nah, mungkin terakhir Kang Angling untuk literate people di rumah gitu ya yang ingin mencoba ingin seperti Kang Angling gitu jadi sutradara film, apa sih yang modal utamanya gitu untuk bisa jadi seorang sutradara, dan terus step-stepnya apa aja, apa harus ngikuti kayak Kang Angling itu ikut sanggar dulu gitu, ngeband dulu apa gimana? Oh iya benar, ngeband dulu terus gagal. Ngeband dulu terus gagal terus lah jadi sutradara aja. Kalau saya sih mungkin ya, kalau yang ingin jadi sutradara, pertama harus banyak baca buku dan belajar pastinya. Belajarnya boleh di kampus. Referensi harus banyak kan ya? Iya, terus nonton film apa aja, nonton aja. Kemarin saya baru pulang dari JAF, Jogja Netpack Film Festival, Asian Film Festival. Itu film-filmnya udah lama saya nggak nonton film-film festival kayak gitu yang aduh House gitu. ya house gitu kayak berat banget. Tapi ya alhamdulillah itu udah zaman lama kapan saya udah nggak nonton, tapi ternyata perlu juga ya, udah kita mencuci sedikit dari yang komersial banget, Hollywood banget, akhirnya lumayan mencuci sedikit. Hampir baca. Lele di kateter hampir baca. lucu saat syuting. Oh, lucu saat syuting kan? Lucu saat detik. Jadi kalau hal-hal lucu udah banyak banget ya di setiap. Tapi ini entah lucu atau entah enggak, From London to Bali itu saat itu kita syuting di Bali. Ceritanya adegannya main-main di pantai. Bukan berselancar, bukan. Dikasihlah mereka ada 3 orang, Ricky Harun, Aco, Muhadli Aco itu yang sekarang jadi sutradara agak lain, main tuh di film saya di From London to Bali. Terus sama si Viko Fahriza, Viko Komika juga ya? Komika. Ceritanya lagi latihan berenang, enggak berselancar, bukan, cuma dikasih lah papan selancar. Dasar anak-anak ya, dikasih mau dicoba-coba. Dan saat itu di pantai kota itu ombaknya lagi tinggi banget, tinggi banget. Terus kata penjaga itu jangan, tapi kita kan namanya ada tekanan harus syuting kan, karena 1 hari keluar berarti sudah keluar dana yang sudah dikeluarkan dan harus dipertanggungjawabkan kan. Akhirnya tetap syuting. Habis itu syuting, tiba-tiba si Viko ini lagi di atas selancarnya ke bawah ke tengah. Saya susul, terus tiba-tiba saya udah nggak kedapetin, terus banget, itu gede banget, kencang dia. Saya ketarik, astagfirullah, kaki saya udah nggak nyampe ke bawah. Terus saya mencoba ke pinggir, berenang. Tiba-tiba saya ke pinggir terus sampai saya wah itu berdosa. Saya pikir saya bakal mati kan. Terus saya sambil lemas, saya udah lemas banget, saya ke pinggir terus saya mikir, saya lihat nggak ada Viko. Dalam hati ini aku kegerasan Viko mati. Bener, kalau nggak percaya silakan nonton BTS From London to Bali. Ada di channelnya Star Vision. Dilihat aja, Viko ngomongin hal ini juga sama persis. Terus saya pikir, meninggal si Viko ini gara-gara saya udah nangis tuh. Pas itu tiba-tiba dari kejauhan, jauh banget, dia masih di atas selancar terus, wah, terus kata Aco sama mereka Harun, sip, maksudnya gak tenang, sip, tolongin, sip, terus pas udah nyampe, ditolong sama ada lifeguardnya, dia turun kejar, jago banget, tenang, diambil bawah, dan juga nyampe si Viko-nya tuh, kalau kata kita mah, Viko kamu gak apa-apa, iya bener. Kata saya juga apa, makanya jangan mau diomel-omelin gitu. Itu hal yang paling lucu yang ini susah dilupakan. Sebenarnya sangat banyak sekali. Apalagi kalau saya kan beberapa kali syuting ke luar negeri ya. Ke Jepang pernah 2 kali film juga, terus pernah ke Maldives, terus pernah ke Cina, ke tembok Cina. Itu sama Ernest. Oh, sama Ernest. Itu juga lucu juga. Ernest tembok Cina tuh sama Ernest. Judulnya Kejar Cinta Sampai Negeri Cina. Oh iya. Terus ke London. Terakhir tuh London tuh yang series Red Bull di London, yang sama Luna Maya, sama Atta Halilintar dan lain-lain itu 2019 akhir. 2019 awal 2019 kalau nggak salah.
Nah terus beberapa negara lainnya lah ya gitu maksudnya. Terus setiap negaranya punya cerita-cerita tersendiri. Terakhir ke Turki juga ada cerita sendiri tuh. Dan ya lucu-lucu juga. Nanti mungkin kita bikin episode khusus Cerita-cerita lucu di setiap cerita negara. itu di setiap negara. Salah satu lagi yang lucu tuh Hmm. di Maldives deh. Kenapa? Maldives itu kan mahal banget ya. Oh. Jadi kalau nggak salah kamar kita pakai syutingnya kata mereka sih 60 juta sehari Oke. semalam ya, itu yang kita pakai, dan ada ratusan juta juga katanya semalam. Oh. Nah terus kita syuting ke sana. Hmm. Itu tuh sponsor, bukan kita banyak duit produksi kita. Sponsor dan boleh syuting di sana. Iya. Nah terus oh gini ya Maldives itu asik segala macam. Hmm. Ternyata itu lagi badai. Jadi kita tuh mau ke bawah terbang gitu. Terus setelah kita selamat dan mikir, pantasan kita disuruh syuting gini lagi low season. Lagi badai. Jadi tadi ke bawah ombak, sekarang ke bawah angin. Iya. Ke bawah Ya badai. udah banyak udah sering. Oke, menarik. Pastinya hal kayak gitu tuh yang bikin kangen syuting terus kan ya. Jadi Iya. meskipun misalnya habis beres produksian gitu ya, wah, asa pengen syuting lagi gitu kan, ngalamin hal-hal Iya. menarik seperti Nambahin dikit ya. Ya. Tadi kan hal lucunya. Hmm. Sebetulnya yang saya ceritain itu beberapa adalah hal yang mengerikannya juga ada. Oke. Karena orang lihat wah syuting seru ya, lucu apa segala macam, menyenangkan segala macam, pindah. Padahal beberapa kali sebenarnya kita sudah dekat juga dengan maut itu, kayak waktu suatu malam kita pergi ke Gunung Krakatau, itu pakai perahunya perahu kayu ya, yang motornya kecil. Ternyata pas kita nyebrang itu lagi apa namanya, badai air ya. Hmm. Bilangnya sebutnya badai air tuh. Ya ombak gitu. Ya ombak lagi ombak, dan kita terombang ambing itu di tengah lautan selama 4 jam. Waduh. Dan itu tuh si perahu teman saya yang keluar, pas dia ngeliat keluar tuh si ombak tuh bener-bener kayak di film-film yang dari ke atas ini, Kayak Land of Pi gitu ya. lebih dari apa mungkin gitu lah ya maksudnya. Kayak film-film apa sih yang kayak badai laut gitu pokoknya. Iya. Kata teman saya ngeliat, dan kita semua di dalam tuh udah kayak kebayang kan, ini perahu, kita dalam kabin, semua di dalam kabin, terus perahunya perahu Perahu kecil gitu ya. kayu, kayak cocok bayang ada yang sampai 11 kali. Waduh. Jadi pas kita turun tuh benar-benar semua bersyukur, dan kita semua berpikir bahwa kayaknya hari itu kita mati semua. Semua orang berpikir kayak gitu. Dengan kondisi seperti itu Iya. ya wajar lah berpikir. Jadi sebetulnya ya nggak lucu-lucu amat ya, pada saat itu kita mikirnya kalau setelah selesai Kalau pas udah diceritain jadi oh, lucu. itu lucu, tapi pada saat itu kita semua ngerasa wah nggak pulang deh. Kita semua udah berdoa, ya Allah kalau misalnya mau diambil hari ini nyawa kita, nitip paling kita nitip anak, istri, apa itu semua ternyata satu pemikiran, kita pikir kita nggak akan selamat. Ya, alhamdulillah Kang Ali selamat dan masih bisa memproduksi film-film baru. Oke, Little People, tadi kita udah ngobrol banyak hal sama Kang Angling gitu ya, dari mulai background Kang Angling, alasan Kang Angling kenapa jadi saudara gitu ya, dari tadi ikutan masuk sanggar, terus jadi anak band juga nih, kayak sang kakak. Itu udah dari sini kakaknya. Sampai akhirnya Kang Angling masuk ke industri perfilman jadi saudara, karena ya tadi jadi pemain dulu Kang Angling ya, Ya. jadi anak band sama Andre Taulani katanya. Ada Stinky. Oke deh, Little People, sampai ketemu lagi di ITB Pre Show selanjutnya. Terima kasih.